Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel atau di akun ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang fungsi choose ya, dan choose pulse ditambah lagi dengan kita kombinasikan dengan fungsi tag ya di Excel. Fungsi choose ini memang jarang banget dipakai di Excel karena memang ada alternatif penggantinya fungsinya, yaitu fungsi if atau ifs ya. Kadang kita menggunakan if bertingkat ya, atau kan istilahnya nested if. Nah, jadi paling tidak teman-teman tahu dulu fungsi choose itu seperti apa. Fungsi choose itu di Excel digunakan untuk memilih salah satu data dari beberapa pilihan berdasarkan nomor yang berurutan. Jadi kata kuncinya adalah memilih data ya berdasarkan urutannya. Jadi memang harus berurutan. Nah, fungsi ini cocok untuk yang pemula ya, karena memang rumusnya gampang banget digunakan dan bisa menggantikan rumus if yang terkadang lebih rumit ya, begitu. Nah, sebelum kita mulai contohnya ya, di sini saya sudah ada contoh. Jangan lupa untuk like videonya, follow akun ini, share dan save videonya kalau kamu merasa bermanfaat ya. Oke, contoh. Jadi kita sudah ada satu set tabel ya. Di sini ada tabel ranking ya, dari ranking 1 sampai 5. Ada nama-namanya, ada kolom nilai, ada kolom kelasnya gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, semisal kita pengen tahu misalnya ranking 1 namanya siapa, nilainya berapa, kelasnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan fungsi choose. Sebagai contoh ya, kita hidupkan dulu fungsi choose-nya di sini. Choose ya, lalu indeks 6. Indeks 6-nya kita arahkan di kolom H sini ya. Kita pengen memilih yang urutan pertama dulu ya. Urutan pertama, lalu koma, titik koma, lalu value-nya. Nah, value-nya adalah nama-nama ya. Nama di sini 1, lalu nama yang berikutnya secara berurutan ya. Jadi intinya itu harus berurutan, tidak boleh lompat gitu. Oke, kalau sudah kurung tutup. Nah, jadi ranking pertama Gunawan. Kalau kita ganti sini 3, di sini berubah langsung menjadi Ahmad, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan mengisi di kolom nilai dan kolom kelas? Oke, kita ulangi lagi ya. Fungsi choose-nya kita hidupkan dulu, kita nyalakan. Lalu di sini indeks 6-nya ya, indeks 6-nya kita arahkan di kolom H sini ya. Nah, oke, kalau sudah koma, lalu agar supaya bisa isi nilai sama kelasnya, kita blok dari kolom I sampai dengan kolom K, lalu koma, titik koma, lanjut yang row kedua, row ketiga sampai row kelima ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu kita tekan enter. Secara otomatis dia akan mengisi di kolom sebelahnya. Jadi sebagai contoh, kita ubah jadi kolom yang ranking 5 siapa? Rida, nilainya 70, kelas H. Misalnya kita rubah misalnya ke ranking 7, biasanya akan value, karena memang di dalam tabel kita tidak ada ranking 7, kecuali kita udah bikin secara berurutan ya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Oke, ini adalah contoh penggunaan di fungsi choose di Excel ya. Sekarang kita beralih ke fungsi choose pulse ya, atau kolom ya, choose kolom ya. Oke, contoh. Nah, di sini di sini sudah ada satu set data juga ya. Di sini sudah ada kolom-kolom. Di sini ada 6 di sini ada 6 kolom. Sebagai contoh ya, choose pulse ya. Tapi sebelumnya kita coba ulangi dulu fungsi choose-nya ya. Kalau kita fungsi choose ya, choose, kita misalnya pengen ngambil indeks 6-nya yang ketiga ya. Kita ingin mengambil value yang dari kolom B sampai kolom G, kita blok. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, keempat, kelima. Oke, cukup 5 row saja kita ambil, kurung tutup, enter. Jadi semuanya akan menyesuaikan gitu ya. Misalnya di sini kita rubah di rumus di sini, kita ganti misalnya 4, yang menyesuaikan juga. Nah, sekarang bagaimana penggunaan fungsi choose pulse ya. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang choose pulse kita hidupkan dulu rumus saya. Choose pulse. Nah, arraynya itu adalah tabel di sini. Kita blok semua dulu dari kolom B sampai kolom G,
sampai bawah kita blok dulu ya. Kita F4. Oke, sekarang kolom berapa yang akan kita ambil? Saya pengen mengambil kolom 1 yang ada nama-nama salesman, sama di kolom yang nomor 6 ya, atau kolom G ini. Jadi kita pilih kolom yang pertama, lalu kolom yang ke-6 saja dulu. Oke, jadi di sini kelihatan ya nama dan totalnya. Sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana kalau misalnya saya nggak pengen ngambil semuanya, teman hanya mengambil beberapa baris saja. Nah, di sini fungsi tag akan kita gunakannya. Oke. Berarti di sini kita tambahkan di depan sini, ambil fungsi tag kurung buka. Nah, di sini sudah ada array. Lalu di sini kita tambahkan koma. Ya, jadi kita akan ngambil row yang keberapa? Sorry, row berapa row maksudnya? Mungkin kita hanya pengen ngambil 5 row saja. Ambil 5. Kalau 5 ini berarti 5 dari atas ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 5 baris saja yang kita gunakan. Tapi ini dari atas ya. Tapi kalau kita balik, misalnya kita pengen ngambil dari bawah ya, 5 row dari bawah misalnya. Tambahkan tanda minus di depannya. Oke, seperti ini. Misal teman-teman pengen ngambil lagi, saya pengen ngambil beberapa kolom lagi, misalnya kolom apa ya, kolom tanggal kali ya, kolom tanggal itu di kolom yang kedua. Berarti dari sini secara berurutan kita tambahkan lagi sini 2 koma. Nah di sini kita rubah dulu. Oke, jadi sini salesman, tanggal, sini total. Oke. Seperti ini ya. Jadi mudah saja penggunaan fungsi choose poles dikombinasikan dengan fungsi tag ya. Nah, itu aja untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.